Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzbun Arif dari Forum News Network. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali membela keputusannya bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Kendati, kata dia, sebelumnya dia menjadi rival politiknya. Keputusan itu, kata Prabowo, juga membuat bingung negara lain. Namun, kata dia, keputusannya itu bisa menjadi contoh negara lain bahwa untuk kepentingan rakyat dan bangsa, dua rival bisa bersatu. Saya cuma bisa tersenyum kejut ya mendengar ucapan Pak Prabowo ini. Sesungguhnya ini bukan pertama kalinya Pak Prabowo mengucapkan itu. Sebuah ucapan pembelaan diri terhadap langkah politiknya yang sangat-sangat mengecewakan banyak pendukungnya, khususnya emak-emak yang selama ini menjadi pendukung fanatiknya. Tapi sampai bawa-bawa negara lain, bahwa manuver politiknya itu bisa menjadi contoh. Nah, ini urusannya menurut saya jadi berbeda ya. Mudah-mudahan nanti nggak terlalu membuat kaget lagi ya para pengamat dari luar negeri. Kok bisa ya Pak Prabowo ngomong seperti itu? Tapi kita tunggu saja ya. Biasanya nanti nggak lama akan muncul komentar-komentar dari wartawan maupun analis-analis dari dunia internasional berkaitan dengan ucapan Pak Prabowo ini. Tapi sebelum Anda memberikan penilaian terlampau jauh, sebaiknya kita simak apa sih yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Pak Prabowo dalam Forum Rabitah Melayu Banjar atau Forum Ikatan. Ya, Rabitah ini kan ikatan ya, atau perkumpulan Melayu Banjar yang dilaksanakan di Tabalong, Kalimantan Selatan hari ini, hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. Forum Akbar ini dihadiri oleh ribuan etnis Melayu, Melayu Banjar ini, dan juga dibuka dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Hampir semua media lokal dan nasional itu memuat pernyataannya Pak Prabowo itu. Kelihatannya lebih mengalahkan kehadirannya dari Pak Jokowi ya, karena memang apa yang disampaikan, isu yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini menjadi sangat relevan dan juga sedikit mengejutkan gitu ya. Judulnya cukup beragam, tapi secara umum itu semua mengangkat angle tadi atau judul bahwa Prabowo tidak merasa bersalah gitu ya. Kalau Anda googling misalnya Detik dan CNBC ini yang berada dalam satu grup transmedia itu membuat judul yang sama, Prabowo, keputusan saya bergabung Jokowi tidak salah. Judul yang sama itu juga dimuat di sindonews.com. Sementara kompas.com itu membuat judul yang sedikit berbeda yang menyatakan begini, rekonsiliasi nasional itu alasan Prabowo gabung kabinet Jokowi. Tempo juga mengusung judul yang sama ya. Kemudian Detik.com ini juga menurunkan berita dengan judul yang lain ya, yang tadi yang berkaitan dengan negara lain tadi ya. Yang judulnya begini, negara lain bingung, saya dan Pak Jokowi dulu rival kini bersatu. Apa sesungguhnya dan bagaimana sih ucapan Prabowo itu? Saya coba bacakan ini dari, saya pilih salah satu aja ya. Ini saya bacakan dari tempo.co. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan keputusannya bergabung di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan keputusan yang tepat. Sebelumnya Prabowo merupakan rival Jokowi di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Saya ingin menyampaikan bahwa saya merasa tidak salah. Saya bergabung dengan Presiden Joko Widodo bukan saja saya merasa tidak salah, sekarang saya malah bersyukur ya. Saya merasa bersyukur dan saya merasa bangga telah bergabung dengan Presiden Joko Widodo. Itu ujar Prabowo saat menghadiri muktamar Rabitah Melayu Banjar di Tabalong, Kalimantan Selatan hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. Oh, jadi bukan hanya merasa tidak bersalah, Pak. Jadi tidak merasa bersalah, merasa bersyukur dan bangga. Wah, lengkap sekali ini ya. Udah clear ya. Saya kira kok jangan-jangan bukan hanya bersalah, nggak bersalah dong, orang bersyukur dan bangga kok ya. Prabowo mengakui dirinya merupakan rival Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Namun kini Prabowo mau berdamai dan merapat dengan pemerintahan Jokowi. Hal itu, kata Prabowo, membuat banyak pihak bingung. Bagaimana bisa dua rival, dua tokoh kok begitu selesai pertandingan kok jadi satu? Di negara lain sulit. Sampai sekarang di Amerika Serikat saja yang katanya embahnya demokrasi, lahirnya demokrasi, sekarang dua partai besar kalau masuk ruangan katanya lihat-lihatan, tidak mau duduk bersama. Kita memberi contoh sekarang, kata Prabowo.
Prabowo mengklaim salah satu alasan pihaknya mau bergabung dengan kabinet Jokowi karena demi kepentingan bangsa dan negara. Setelah bergabung dengan kabinet Indonesia Maju, Prabowo mengakui kualitas kepemimpinan Jokowi. Saya dulu tentara, prajurit, saya mengerti bertempur, saya mengerti perang, tapi saya kalau urusan negara saya sekarang banyak belajar dari Pak Joko Widodo, kata Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo juga mengaku merasa bersyukur diajak oleh Pak Jokowi berkeliling Indonesia. Menurut dia, Jokowi itu ingin mendidik dirinya. Karena itu mungkin beliau bawa saya kemana-mana, mungkin beliau mau didik saya tidak tahu, tapi kira-kira itu kata Ketua Umum Partai Gerindra itu. Ya. Oke. Nah, silakan Anda nilai sendiri bagaimana dengan klaim Pak Prabowo tadi. Kalau soal merasa bersalah atau tidak bersalah, itu kan saya kira ya perasaan Pak Prabowo. Kita tidak bisa menghakimi perasaan orang. Masa orang merasa tidak bersalah, kita suruh merasa bersalah, suruh merasa menyesalnya nggak bisa. Karena Pak Prabowo ternyata malah bersyukur dan bangga ya. Tapi bahwa banyak pendukung yang merasa kecewa dengan keputusan Prabowo bergabung dengan kabinet dalam kabinet Jokowi, bahkan kemudian disusul oleh Sandiaga Uno, itu saya kira ya perasaan mereka yang harus kita hormati dan juga harus dihormati oleh Pak Prabowo. Namanya juga perasaan, orang diminta untuk memahami perasaan Pak Prabowo, ya kita juga, Pak Prabowo juga harus memahami perasaan para pendukungnya yang kecewa ya. Mereka mereka ini para pendukung Pak Prabowo yang militan pasti masih mencatat ya ketika itu, wah ini benar-benar luar biasa mengomentari hasil pengumuman perolehan suara dari Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Pak Prabowo kalah atas pasangan Jokowi Ma'ruf itu, kan Pak Prabowo waktu itu menolak dengan tegas ya, dan dia dengan tegas menyatakan ada berbagai kecurangan. Dan saat itu yang paling heroik itu Pak Prabowo menyatakan akan timbul tenggelam bersama para pendukungnya, bersama emak-emak. Faktanya kan banyak pendukungnya, banyak emak-emak yang kemudian harus masuk bui karena dianggap menentang dan makar terhadap rezim Jokowi. Banyak pendukung Prabowo yang tenggelam, gitu menggunakan analogi dari Pak Prabowo, karena tenggelam ini karena membela Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo malah timbul bersama Pak Jokowi karena Pak Prabowo sudah berada dalam kabinet. Nah, bagaimana dengan banyak negara lain yang tadi dinyatakan bingung? Bagaimana mungkin dua orang rival yang bersatu kok bisa duduk bersama dalam pemerintahan? Ya saya yakin mereka pantas bingung ya. Ini dalam negara demokrasi itu itu kan praktek yang janggal, atau kalau kita mau lebih halus yang menyatakan ini nggak lazim gitu. Dia hanya pernah terjadi di Indonesia dan itu pun tepatnya di era Jokowi Prabowo. Nah, soal menjadi contoh negara lain, saya yakin Anda pasti banyak yang tidak sepakat, apalagi pengamat-pengamat dari negara luar negeri, terutama negara-negara demokrasi ya, karena dalam konteks negara demokrasi yang mengutamakan adanya check and balance itu ada keseimbangan gitu antara pemerintah dan oposisi. Itu oposisi itu sangat penting sebagai kontrol atas pemerintahan. Bahkan di banyak negara lain ketika kalah begitu, ada rival yang kalah, mereka itu membentuk kabinet bayangan gitu ya. Tugasnya para menteri ini untuk sebagai counterpart yang mengontrol dan mengkritik menteri-menteri di kabinet resmi manakala dianggap menyimpang. Kalau semua bergabung dalam pemerintahan seperti yang terjadi di Indonesia ini, karena mayoritas partai bergabung, dari 9 partai 7 bergabung, dan sisanya itu cuman PKS dan Demokrat, ya siapa yang akan mengontrol pemerintah ya? Ini manakala pemerintah melenceng, ya mereka bisa dengan mudah terus berjalan gitu ya. Jadi bisa aja dianggap oposisi lemah tadi, oposisi ala-ala tadi, itu hanya menggonggong saja dan pemerintahan terus berlalu. Dan itu banyak contoh sekali ya, lahirnya berbagai kebijakan pemerintah, lahirnya undang-undang, macam-macam itu semua, apa yang dimauin oleh pemerintah itu semua jalan begitu saja, walaupun sebenarnya banyak sekali yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sementara ini sudah oposisinya lemah di parlemen, civil society-nya juga lemah, dan media juga ini dikooptasi. Ini ada yang mengkooptasikan diri karena media-media itu dimiliki oleh ketua umum partai politik, tapi banyak juga media yang dimiliki oleh para pengusaha mencari aman, ya mereka itu kemudian mengkooptasi atau dikooptasi oleh pemerintah. Untungnya kita sekarang memasuki era media sosial, ya, jadi masih ada lah elemen-elemen yang melakukan kontrol, kendati tidak terlalu maksimal sekali ya. Nah, balik ke pernyataan Pak Prabowo soal merasa tidak bersalah. Mengapa ya Pak Prabowo kok mengucapkan itu kembali? Seolah ini kan jadinya terkesan sekali Pak Prabowo itu mengungkit luka lama para pendukungnya ya.
Cukup mudah sebenarnya untuk mengkaitkan itu, mengapa Pak Prabowo menyatakan itu dengan semakin mendekatnya pemilu dan keputusan Pak Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2024. Ini Pak Prabowo pasti sangat menyadari dia banyak ditinggalkan para pendukungnya. Dia tentu masih tetap berusaha dengan menyatakan tadi bahwa dia membela keputusannya tadi karena itu untuk demi kepentingan bangsa dan negara gitu. Sehingga mereka-mereka yang tadinya kecewa ya sudahlah kembali lagi ke Pak Prabowo. Ternyata sebenarnya Pak kita saja nggak paham dengan langkah Pak Prabowo karena ternyata Pak Prabowo itu sebenarnya masih memikirkan bangsa dan negara, tidak memikirkan kepentingan pribadi sendiri. Itu saya kira yang pasti setidaknya dari sisi komunikasi politik yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo. Tetapi bersama dengan itu yang sangat jelas saya kira ini Pak Prabowo itu sedang berjuang untuk meraih dukungan Pak Jokowi dan sekaligus simpati dari para pendukungnya Pak Jokowi. Dukungan Pak Jokowi sangat sangat penting karena bagaimanapun juga Pak Jokowi itu sebagai presiden incumbent, dia masih punya berbagai sumber daya, macam-macam lah sumber daya di pemerintahan maupun sumber daya finansial lainnya ya. Yang jelas kalau aparat pemerintahan ya itu pasti di bawah kontrol Pak Jokowi. Jadi sangat penting dukungan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024. Syukur-syukur kalau kemudian endorsement dari Pak Jokowi itu juga diikuti oleh para pendukungnya gitu ya. Karena kata survei sih katanya yang mayoritas pendukung Pak Jokowi itu nanti kalau Ganjar Pranowo akan maju akan mengalihkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Begitu katanya sih kata hasil survei ya. Prabowo saat ini memang tengah disorot dengan kehadirannya dalam berbagai kegiatan Pak Jokowi dan kehadirannya itu sesungguhnya sering tidak ada kaitannya dengan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Dia juga berkali-kali memuji Jokowi dan terakhir seperti dia ucapkan di acara tadi itu di Muktamar Rabitah Melayu Banjar tadi bahwa dia itu hadir, dia dibawa Pak Jokowi kemana-mana itu dia merasa sedang dididik dalam urusan mengelola negara. Nah, benarkah klaim Prabowo itu dan apa penjelasan dari istana? Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin, ini masih saya kutip juga dari Tempo yang tadi, menjelaskan alasan Prabowo Subianto kembali mengikuti acara Jokowi. Menurut Bey, kedatangan Prabowo ke acara tersebut, yakni acara Rabitah Melayu Banjar di Komplek Pendopo Bersinar Tabalong, Kalimantan Selatan itu bukan atas perintah Pak Jokowi. Pak Prabowo diundang oleh panitia ke acara tadi, bahkan memberi sambutan, kasih sambutan sebelum Presiden hadir, itu kata Bey. Dalam kunjungan kerja sebelumnya ke Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis 9 Maret 2023, Jokowi juga mengajak Prabowo mengikuti acara panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, dan pada waktu itu Jokowi juga mengajak menterinya itu dan memamerkan kebersamaannya. Ini yang acara juga dihadiri oleh Ganjar Pranowo dan ditafsirkan bahwa Pak Prabowo itu coba mengendorse pasangan Prabowo dengan Ganjar atau Ganjar dengan Prabowo. Nah, setelah dari sawah, Jokowi juga turut mengajak Prabowo mengunjungi pasar di Kebumen. Bey Mahmudin menjelaskan alasan Prabowo mengikuti agenda Jokowi ke sana karena mantan Danjen Kopassus itu tengah memiliki agenda yang dekat dengan lokasi Presiden. Jadi kebetulan ya, Presiden mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah karena di hari yang sama Pak Prabowo memiliki agenda kerja ke Magelang, itu pada siang harinya. B menjelaskan, Jokowi ingin agar Prabowo memahami masalah-masalah di lapangan yang dihadapi petani. Hal tersebut dirasa Jokowi perlu diketahui Prabowo karena Ketua Umum Partai Gerindra itu telah diberi tugas menangani food estate di Kalimantan Tengah. Oh itu rupanya. Tapi hati-hati kalau ngomongin food estate di Kalimantan Tengah ini karena laporan-laporan dari sejumlah LSM termasuk Greenpeace gitu menyatakan ini proyek yang gagal. Ini kalau diukit-ukit terus ini bisa jadi bumerang buat Pak Prabowo. Seperti saya sebut tadi dalam foto yang beredar itu nampak Jokowi, Ganjar, dan Prabowo sangat akrab saat meninjau proses panen raya padi tersebut. Ganjar dan Jokowi bahkan bergantian mengajak selfie petani. Nah, Ganjar juga terlihat beberapa kali bercanda dengan Jokowi dan Prabowo. Jadi apa penilaian Anda? Ya, apakah Anda merasa tidak bersalah karena selama ini Anda kecewa terhadap Pak Prabowo? Kalau Anda merasa tidak bersalah karena kecewa terhadap pilihan politik Pak Prabowo, saya kira juga Anda juga tidak perlu merasa bersalah juga. Muter-muter ya, bersalah dan tidak merasa bersalah. Tapi sekali lagi sebenarnya ini sangat mudah mengkaitkan apa pernyataan Pak Prabowo. Ini pasti dikaitkan dengan Pilpres 2024.
Nah, apakah kemudian upaya atau akrobat politik dari Pak Prabowo ini terbukti mujarab, nanti kita buktikan saja pada Pilpres 2024. Mudah-mudahan saja Pilpresnya itu tetap berlangsung ya, tidak ada penundaan pemilu. Saya Subnu Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.